Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga hidup kalian itu selalu dikelilingi oleh keberkahan. Oke, selamat datang lagi di channel YouTube-nya CPC Entertainment. Di sini gua akan rutin membagikan cerita horor ke kalian setiap minggunya. Jadi jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terus buat kalian yang punya pengalaman horor dan pengalamannya itu pengen gue bawain di sini, kalian langsung aja kirim cerita kalian lewat link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Nanti kalau ceritanya menarik akan gue bawain. Nah, buat hari ini gue itu pengen bawain satu cerita yang bener-bener serem banget. Karena cerita ini tuh bener-bener tragis. Tapi setelahnya itu ada teror yang juga, waduh, ngeri banget coy. Ini kalau gue yang ngalamin, udah pasti gue bakal ketakutan setengah mati nih. So, nggak usah lama-lama lagi. Cerita horor gue mulai. Selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi sekitaran tahun 90-an akhir. Pada saat itu, Sinta baru berumur 8 tahun. Di rumahnya ada satu orang ART yang udah kerja dari Sinta itu sebelum lahir. Jadi seumur hidupnya Sinta ini tuh dijagain sama ART ini. Nama ART tersebut adalah Mbak Nanik. Karena Mbak Nanik udah bekerja sangat lama, dia ini udah dianggap sebagai keluarga. Soalnya Mbak Nanik ini hidup sebatang kara. Ibunya yang merupakan anggota keluarga terakhir udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadinya Mbak Nanik itu udah nggak pernah pulang kampung dan dia kerja aja terus nih sama keluarganya Sinta. Mbak Nanik ini umurnya masih sekitar 25 tahun pada saat itu dan dia masih bisa dibilang ya agak muda lah. Mbak Nanik ini bisa dibilang ART yang sangat bagus, yang sangat baik. Soalnya semua pekerjaannya itu selalu diselesaikan dan juga sangat cepat gitu kerjanya. Penampilan dia juga bisa dibilang cukup menarik. Rumah Sinta itu masuk gang, tapi untuk ke jalan raya itu mungkin jaraknya cuma 30 meter aja, nggak begitu jauh. Nah, Mbak Nanik ini punya kebiasaan yang unik. Jadi bisa dibilang setiap hari Mbak Nanik itu pasti nih kalau udah sore-sore, dia itu pasti beli bakso yang ada di seberang jalan. Dengar-dengar katanya si Mbak Nanik ini udah mulai deket sama yang jualan bakso. Kita sebut aja namanya Mas Anto. Setiap sore setelah mandiin Sinta, Mbak Nanik ini pasti langsung ngajak Sinta buat ke warung bakso tersebut sambil bawa makanannya Sinta. Jadi Mbak Nanik ini bakal nyuapin Sinta di sana, terus sekalian dia makan bakso di situ dan juga ngobrol lah sama Mas Anto. Nanti sekitar jam 5 udah selesai makan, mereka balik ke rumah. Dan hampir setiap sore kegiatannya tuh pasti kayak gitu. Tapi suatu hari ada yang berbeda. Ketika lagi mandiin Sinta, Mbak Nanik ini nggak sengaja nyiram kepalanya Sinta pas Sinta ini belum siap. Jadinya yang bikin Sinta itu gelagapan. Di situ Mbak Nanik itu langsung panik, terus dia ngomong, "Dek, maafin ya dek, maafin mbak, maaf banget, maafin ya dek." Mbak Nanik itu minta maaf sama Sinta kayak agak berlebihan gitu. Padahal Sinta ini menganggap ya udah biasa aja kali, nggak usah sampai kayak gitu banget. Tapi Mbak Nanik ini minta maaf sampai mohon-mohon gitu. "Maafin mbak ya dek, kalau mbak punya salah, kalau mbak suka marahin kamu, mbak sayang banget sama kamu, sama ibu, sama bapak, semua baik-baik sama mbak." Mendengar itu, Sinta yang ngejawab biasa aja, karena ya udah dianggap kayak biasa aja lah. Setelah mandi, Mbak Nanik ini pakein baju Sinta, terus ngasih Sinta ke ibunya buat disuapin. Padahal biasanya itu Mbak Nanik yang nyuapin Sinta, tapi kali ini nih Mbak Nanik kayak ngasih gitu ke ibunya supaya ibunya sendiri yang nyuapin Sinta. Terus di situ Mbak Nanik ini ngomong, "Bu, saya minta maaf ya. Tadi nggak sengaja nyiram kepalanya Dede." "Walah, kamu pakai minta maaf segala. Itu juga anaknya nggak kenapa-napa." "Ya bu, maaf ya bu kalau Nanik ada salah-salah selama ini. Ya Nik sama-sama maaf juga ya kalau ibu, bapak, dan Sinta ada salah ke kamu." Saat itu nggak ada perasaan apapun. Padahal setelahnya ada kejadian yang benar-benar tragis. Setelah percakapan selesai, Mbak Nanik minta izin sama ibu pengen pergi ke warung bakso seberang. Pengen makan bakso katanya. Diizinin tuh sama ibunya Sinta. Mbak Nanik lalu keluar rumah pakai sendal jepit warna hijau yang biasa dia pakai dan dia pun jalan. Gak nyampe 3 menit setelah Mbak Nanik keluar, tiba-tiba beberapa tetangga itu lari ke rumahnya Sinta, terus teriak-teriak manggil keluarganya Sinta. Bu, Nanik kecelakaan." Ibu dan Sinta
Sinta pun langsung panik keluar rumah lari ke arah jalanan. Dimana di jalanan itu udah rame sama orang-orang yang berkerumun. Dari jauh, Sinta dan ibunya bisa mencium aroma amis yang sangat kuat. Sinta juga sempat ngeliat sendal jepit warna hijau milik Mbak Nanik yang terlepas. Dan di situ ada bercak darah. Mereka berdua juga bisa ngelihat kalau di jalanan itu udah dibanjiri darah yang sangat kental. Bau amisnya juga melebihi bau amis ketika hewan kurban sedang disembelih. Begitu melewati kerumunan, tangis ibu dan Sinta pun pecah. Mereka berdua melihat kondisi Mbak Nanik yang udah parah banget. Kondisi badan Mbak Nanik itu bener-bener mengenaskan karena dia tertabrak truk pasir. Setengah tubuh Mbak Nanik hampir terbelah, hampir terpisah, tepatnya di bagian perut. Dan itu isi perutnya udah terburai di jalanan. Di antara genangan darah, terlihat juga ada bagian-bagian kecil itu yang berwarna putih. Yang ternyata itu adalah otaknya Mbak Nanik. Iya, kepalanya Mbak Nanik juga terlindas, yang membuat kepalanya itu hancur. Melihat itu, Sinta benar-benar ketakutan. Terlihat juga rasa takut dari ekspresi orang-orang di sekitar situ yang ngelihat pemandangan yang benar-benar mengerikan tersebut dan juga tragis. Terus di antara kerumunan orang juga ada satu orang laki-laki yang teriak-teriak menangis histeris. Itu adalah Anto, penjual bakso yang tengah dekat sama Mbak Nani. Dan beberapa saat kemudian, Sinta dan ibunya pun pingsan. Ketika siuman, Sinta itu ngelihat kalau rumahnya itu udah dipenuhi sama tetangga-tetangga yang lagi pada nunggu jenazahnya Mbak Nanik dipulangin dari rumah sakit. Ibu dan bapaknya Sinta itu juga udah memutuskan kalau Mbak Nanik ini akan dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Karena di kampungnya kan Mbak Sinta ini udah nggak punya keluarga, jadi ya udah dimakamkan di situ aja. Singkat cerita, keesokan harinya jenazah Mbak Nanik pun dimakamkan. Dan keluarganya Sinta itu udah memutuskan akan melakukan arwahan di malam pertama, malam ketiga, dan malam ketujuh. Arwahan malam pertama pun dilakukan. Banyak para tetangga yang ikut di situ karena Mbak Nanik memang udah dianggap jadi orang situ. Setelah selesai, bapaknya Sinta ini ngobrol sama Mas Anto. Toh, kejadian sebenarnya tuh gimana sih? Jadi Pak, kemarin itu pas Nanik keluar gang udah saya lihat, dan kok tumben gak ngajak Dede. Tapi mungkin emang udah takdirnya kayak gitu kali ya Pak. Ternyata pas dia nyebrang, dia nggak lihat kiri kanan sampai ketabrak tuh sama truk pasir. Padahal dia sebelumnya itu udah pesan minta dibuatin bakso yang spesial buat hari itu Pak. Ternyata itu pesan terakhir dia. Bapaknya Sinta pun hanya mendengarkan dan juga membayangkan kejadian yang benar-benar tragis itu. Setelah itu, Anto pun pulang dan keluarganya Sinta istirahat. Pagi harinya saat keluar kamar, Sinta itu ngelihat kalau ibunya Sinta itu kayak kelihatan agak panik gitu. Ternyata bapaknya itu baru aja cerita ke ibunya Sinta kalau dia itu mengalami kejadian mengerikan semalam. Jadi semalam setelah pengajian, bapaknya Sinta ini sama sekali nggak bisa tidur karena dia itu masih kepikiran sama Mbak Nani. Akhirnya dia pun memutuskan untuk bikin kopi dan nonton TV. Sekitar jam 1 malam, tiba-tiba bapaknya itu kayak mencium aroma amis. Tapi dia nggak begitu peduli awalnya. Tapi ternyata lama-kelamaan, bau amis itu semakin kuat, dan di sini bapaknya Sinta itu baru sadar kalau ini tuh bau amisnya kayak bau amis darah manusia. Karena ini bau amisnya bener-bener amis banget. Bapaknya Sinta ini bisa tahu kalau itu tuh aroma darah manusia karena dia udah cukup sering ngelihat kecelakaan di jalanan. Di situ bapaknya Sinta ini udah mikir, kayaknya ini pertanda Mbak Nanik ini bakal datang deh. Akhirnya dia pun beranjak dari tidurnya, mematikan TV tabungnya. Begitu TV-nya dimatiin, dia itu melihat dari pantulan TV kalau di belakangnya itu ada sosok seseorang. Bapaknya Sinta pun langsung nengok ke arah belakang dan bener aja, ternyata di belakangnya ada sosok Mbak Nanik. Kondisinya Mbak Nanik juga kayak yang diceritain sama orang-orang. Bagian perutnya itu hampir terpisah. Terus juga organ-organ dalamnya itu udah terburai. Kepalanya juga hancur. Terus lantai di ruangan tengah itu juga udah penuh dengan darah, dengan bau amis yang amat sangat bau. Sosok Mbak Nanik itu lalu mengangkat tangannya mengarah ke arah majikannya itu dan meminta tolong. Tolong Pak, tolong Nanik, sakit.
Ngelihat itu, bapaknya Sinta sebenarnya ketakutan, tapi dia berusaha kuat dan membalas minta tolongnya Nanik tersebut. "Nik, saya tahu kamu pasti sakit, tapi kamu tolong jangan ganggu kami. Kita udah berbeda, kami itu akan terus ingat kamu, Nik, dan akan terus mengirimkan doa buat kamu." Setelah ngomong kayak gitu, bapaknya Sinta itu pun balik badan dan langsung jalan masuk ke arah kamar, meninggalkan sosok Mbak Nanik yang masih terus saja meminta tolong. Setelah mendengar cerita itu dari suaminya, mereka pun setuju untuk tidak menceritakan itu kepada siapa-siapa, termasuk juga kepada Sinta. Takutnya bikin Sinta ini makin trauma. Yang kondisinya pada saat itu Sinta ini memang masih trauma karena ngelihat kondisi Mbak Nanik langsung ketika kecelakaan. Malam kedua itu nggak ada arwahan, karena baru akan diadakan lagi ketika malam ketiga. Saat itu keadaan rumah udah benar-benar sepi, tapi Sinta masih belum tidur karena dia masih kepikiran sama Mbak Nanik. Ketika lagi bengong kayak gitu, tiba-tiba Sinta itu ngedenger kayak ada sesuatu yang diseret di depan kamarnya. "Bu? Bapak?" Tapi nggak ada jawaban. Hanya suara seretan tadi berhenti tepat di depan kamarnya. Sinta pun penasaran itu suara apa. Akhirnya dia mendekati pintu, terus dia ngintip lewat celah-celah bawah pintu. Tapi karena celah itu sangat sempit, Sinta nggak bisa ngelihat dengan jelas. Dia cuma bisa ngelihat ada bayangan di luar, terus bergerak lagi ke arah kanan, ke arah kamar orang tuanya. Sinta pun lalu pelan-pelan membuka pintu kamarnya. Dan ketika pintunya kebuka, dia bisa ngelihat kalau di depan kamarnya itu udah penuh dengan darah. Terus di kanannya itu kayak ada suara seretan. Begitu dia intip, ternyata dia ngelihat ada sosok Mbak Nanik yang tengah menyeret badannya ke arah pintu kamar orang tuanya. Sinta bisa ngelihat kalau bagian tubuhnya Mbak Nanik itu hampir terpisah, dan itu penuh dengan darah tuh lantainya semua. Sosok Mbak Nanik ini bergerak menggunakan tangannya dengan bersusah payah. Ngelihat itu, Sinta benar-benar ketakutan dan dia pun pingsan. Nggak tahu tuh berapa lama Sinta itu pingsan. Tapi begitu dia itu siuman, dia udah ada di kamar orang tuanya. Dia pun langsung cerita tuh ke orang tuanya. Setelah diceritain, ternyata orang tuanya juga mengalami kejadian teror. Jadi di waktu yang sama, orang tuanya ini lagi ngobrol tuh di kamar. Terus tiba-tiba pintu kamarnya itu diketuk. Di situ bapaknya Sinta ini udah aneh. Karena suara ketukannya itu bukan di tengah ataupun di atas, melainkan di pintu bagian bawah. Tapi ibunya Sinta ini yang gak ngerasa aneh langsung ngebukain pintu. Dan ternyata di depannya dia ada sosok Mbak Nani. "Bu, tolong Nani bu, sakit." Ibunya Sinta pun langsung lari ke atas kasur, teriak-teriak minta tolong sama suaminya. Terus bapaknya Sinta ini pun langsung berdiri, langsung mendekati sosok Mbak Nani. "Nik, tolong jangan ganggu keluarga saya. Kami sudah menganggapmu sebagai anak dan keluarga kami sendiri. Tolong jangan seperti ini. Kami janji akan terus ingat dan mengirimkan kamu doa. Sekarang tolong pergi ya." Setelah bapaknya Sinta ngomong kayak gitu, sosok Mbak Nanik itu diem sekitar 10-15 detik, terus memutar badannya dan pergi, menghilang di dekat pintu depan. Terus lantai yang tadinya penuh dengan darah juga perlahan-lahan menghilang seperti masuk ke dalam lantai. Dari kamarnya, bapaknya Sinta juga ngelihat kalau pintu kamar anaknya itu kebuka. Terus dia cek dan ternyata anaknya itu pingsan. Ya udah dibawa ke kamarnya dia. Untungnya setelah kejadian malam itu, sosok Mbak Nanik udah nggak pernah kelihatan lagi. Tapi sampai malam ketujuh, wangi aroma darah amisnya itu masih terus kecium di sekitaran rumah. Dan lama-kelamaan amisnya pun udah hilang. Gimana? Serem kan ceritanya? Nah, tadi kan awal udah gue bilang, ini cerita tuh bener-bener serem. Kalau emang ceritanya serem, pasti gue bilang serem. Ini cerita serem, asli. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Terus nih, kalau kalian punya pengalaman horor yang pengen gue ceritain di sini, kirim aja cerita kalian lewat link yang udah ada di deskripsi di bawah. Nanti gue bakal bawain. Terus seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya.